biasanya minggu ini pakai baju hitam seperti saya. Karena Yesus Kristus penderitaan minggu ini luar biasa. Ya, oleh karena itu saudara, kenapa Payung pakai baju hitam? Karena alasan itu. Saya sedikit menceritakan minggu ini apa yang terjadi. Yesus Kristus sebelum memikul salib, minggu lalu, saudara, hari Palem, karena Yesus Kristus masuk ke kota Yerusalem untuk menderita. Hari Senin, apa yang terjadi, saudara masih ada ingat? Hari Senin, karena hari Senin, hari Minggu, ya minggu lalu Yesus Kristus masuk kota Yerusalem. Hari Senin, apa yang Yesus Kristus melakukan, saudara masih ingat? Ya. Hari Senin, coba saudara diam. Hari Senin, Yesus Kristus masuk bait Allah, marah karena di dalam bait Allah mereka berdagang, jual beli sangat enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya Yesus Kristus marah, membersihkan bait Allah. Oleh karena itu hari Senin biasanya bertobat. Apa yang di dalam hati masih belum jelas, harus membersihkan gereja diri sendiri. Hari Selasa argumentasi karena orang Yahudi banyak komplain kepada Yesus Kristus tentang bagaimana satu hari lumpuh bait Allah, 3 hari mendirikan bait Allah. Jadi pakai kacamata dunia itu tidak mungkin mengerti, karena Yesus Kristus simbol akan mati dan bangkit dalam 3 hari, tetapi orang Yahudi belum mengerti. Jadi hari Selasa itu adalah hari argumentasi. Hari Rabu, ya hari ini hari mengkhianati, karena Yuda mengkhianati Yesus Kristus. Dia menjual Yesus Kristus berapa uang? Ya. Hari Kamis, apa yang terjadi, saudara? Hari perjamuan terakhir. Jadi membasuh kakinya mereka terakhir, ya, perjamuan dengan Yesus Kristus. Pada hari Kamis pun juga mereka masih belum mengerti kenapa Yesus Kristus harus mati. Dari Jumat, saudara, ada pertanyaannya di sini. Saya ulang siap. Ya. Dan pertanyaannya gini, di dalam mulai jam 9 sampai jam 3, 6 jam menderita di atas kayu salib, saudara, 7 perkataan di kayu salib, ada yang masih ingat? Ya, tahun lalu sebenarnya persis hari itu saya mau menceritakan. Coba angkat tangan kalau masih ingat, uangnya saya siap 100. Yang pertama, 7 perkataan di atas kayu salib. Ada yang diam baca, ada yang tahu atau enggak tahu? Ada yang tahu? Ayo Mas, kalau lihat saya tahu atau enggak? Kalau enggak tahu saya akan lupa. Iya, kok. Hari pertama, yang perkataan 1, perkataan 7 perkataan di atas kayu salib. Ya, nggak apa-apa. Ini nggak, di dalam 3 tahun pelayanan Yesus Kristus, singkat di 7 perkataan ada di tersebut. Oleh karena itu saudara harus ingat. Kalau tidak ingat, bukan
STT kanan. Harus ingat. Coba lihat saya. Pertama, perkataan pertama, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak. Kedua, engkau akan tinggal bersama saya di Firdaus. Wah, bagus sekali. Ketiga, inilah anakmu, ibu ini anakmu. Keempat, Eli Eli lama sabachthani, artinya mengapa engkau meninggalkan. Kelima, ini finished, sudah selesai. Ya. Terus sebelumnya aku harus. Ya, keenam, ini maksudnya ini finished. Yang ketujuh, nyawa. Ya, saudara masih. Nah, saya menjelaskan sedikit karena penting sekali, saudara. It is finished. Sudah selesai itu sebenarnya apa artinya? Masih kesempatan uang. Tugas selesai. Ini apa artinya? Angkat, tapi bukan angkat tangan. Jadi karena kapten di sini. Coba semester 8. Nah, ayo cepat-cepat, waktunya nggak ada. Yang nggak ada, coba lihat saya. Lihat. Kalau pertanyaan itu nggak malu, saudara. Ya, malu itu adalah berbuat dosa, itu jadi malu. Ya, kalau saya tidak mengerti, kalau tanya itu nggak ada masalah. Coba konsentrasi kepada saya. It is finished. Ada 3 tugas sudah selesai. Ya. Satu sebagai raja, satu sebagai imam, satu sebagai nabi. Saudara ingat, ya. Raja apa artinya, saudara? Raja itu adalah mulai pertama, pada mulanya berbuat dosa. Setelah itu kamu, maksudnya engkau akan mati. Mati maksudnya terputus antara Tuhan sama manusia. Ya. Setelah itu maksudnya harusnya mati tetapi tidak mati. Jadi Tuhan menyediakan tempat di surga untuk kekal, untuk selama-lamanya. Tadinya tidak bisa hidup lagi, tetapi setelah Yesus Kristus mati, Tuhan menyediakan di surga. Oleh karena itu kita mati itu bukan mati sebenarnya, masih melewati jembatan, tinggal selama-lamanya di surga. Saudara percaya atau enggak percaya terserah, tetapi menurut Alkitab seperti itu. Jadi raja dari raja itu adalah bukan asal raja seperti Jokowi, saudara. Bukan seperti Jokowi, tetapi rohani raja. Oleh karena itu raja dan raja, king of king. Nah, itu adalah kita bukan mati. Oleh karena itu pengharapan itu adalah kita akan tinggal selama-lamanya di surga. Amin. Ya. Terus sebagai imam, ya, karena perjanjian lama, walaupun Islam masih membawa korban-korban binatang, hewan, korban. Oleh karena apa, saudara? Karena berbuat dosa, mereka korban binatang dan hewan dan segala. Tapi setelah Yesus Kristus telah mati, tidak perlu korban binatang apapun juga. Karena apa yang harus membayar, Yesus Kristus telah mati, sudah selesai. Ya, oleh karena itu sebagai imam tidak perlu, karena berbuat dosa atau pengampunan dosa tidak usah lagi untuk korban-korban segala. Jadi fungsi raja, fungsi iman itu nggak perlu lagi seperti perjanjian lama. Ya. Satu lagi fungsinya seperti nabi. Ya, nabi. Nah, kenapa nabi? Kalau perjanjian lama masyarakat tidak bisa mengandalkan atau tidak bisa langsung hadap kepada Tuhan, karena selalu di situ ada tengah-tengah ada nabinya. Telah menerima
firman Tuhan atau perintah, Nabi menjelaskan kepada masyarakat. Itu perjanjian lama. Ya, tetapi sekarang telah Yesus Kristus mati, fungsi Nabi perjanjian lama itu nggak perlu. Jadi apapun juga doa dan permohonan langsung naik ke atas. Apa yang tanda terakhirnya saudara? Apa yang tanda saudara? Harusnya saudara harus tahu. Di dalam bait Allah terbelah tabirnya dari atas, terbelah antara Maha Kudus dan Kudus, ada tengah-tengah, ada terbatas. Tetapi sekarang manusia, saudara dan saudara, saya dan langsung bisa masuk Maha Kudus. Itu adalah saudara menjadi saudara kudus, orang kudus. Nah, oleh karena itu saudara, Nabi dan imam dan raja, tiga fungsi itu adalah namanya Kristus. Jadi Kristus itu adalah fungsinya, tiga fungsi sudah selesai. Saudara paham saudara? Nggak jelas saudara pahamnya, suaranya nggak jelas. Nah, hari ini ya 7 perkataan saudara ingat. Ya, menurut saya selama namanya saudara ingat lebih bagus. Masa STT, masa nggak jelas. Sangat penting saudara ingat. Ya, hari ini saya membawa tema itu adalah 3 muka Maria Magdalena setelah bangkit Yesus Kristus. Coba konsentrasi dulu. Ya, jadi maksudnya Yesus Kristus setelah bangkit. Ya, tapi pertama Maria Magdalena melihat kuburnya di situ. Nah, tapi dia punya mukanya 3. Hanya 3 muka. Coba kita belajar. Apakah kita juga ya seperti Magdalena? Walaupun kita sudah tahu, saudara sudah tahu, di sini STT sudah tahu. Oh, Yesus Kristus setelah bangkit, percaya mati dan bangkit semua tahu. Tetapi masih seperti Maria Magdalena belum tahu. Saya membawa tema itu sangat penting bagi saya dan saudara. Yohanes pasal 20 ayat 1. Coba dengan semangat suara, semangat pada hari 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pada hari benar, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat bahwa juga dipanggil dari kubur. Saudara ingat itu keyword di sini gelap, ya, gelap dan melihat. Dan saya akan bicara terus gelap dan melihat. Sangat penting sekali saudara. Coba mengingat setelah itu apa yang terjadi. Latar belakang. Tadi saudara membaca Maria Magdalena itu siapa? Jadi Magdalena itu adalah bukan namanya, saudara. Nama daerah. Misalnya dari Nias Sumsum misalnya. Jadi di sini Maria Magdalena, jadi Magdalena itu adalah Nias. Namanya Maria tetapi Sumsum seperti itu. Jadi jangan salah paham, namanya Maria Magdalena itu Magdalena itu adalah bukan namanya, daerahnya. Ya. Terus itu siapa? Coba saudara bisa melihat di depan. Markus pasal 16 ayat 9, bisa baca? 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit dan berkati pada hari pertama minggu itu, dia melakukan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir. Ya. Dia pernah rasukkan setan. Setannya bukan 1 tapi 7 setannya pernah masuk. Nah, coba melihat kehidupan dia sangat menderita. Coba sebelumnya menerima Yesus Kristus, kehidupan dia itu sangat menderita. Karena coba aja saudara, 1 setan, laskan setan aja sangat susah, apalagi 7 setan yang masuk dalam tubuh dia. Nah, tapi Magdalena, yang Maria Magdalena itu adalah telah Yesus Kristus bangkit,
pertama menampakkan kepada dia. Jadi dia adalah yang pertama saksi Yesus Kristus. Kalau saya lihat muridnya sampai 3 tahun mengikuti terus, tetapi kenapa Tuhan Yesus Kristus tidak menampakkan kepada rasul-rasul? Malah dia menampakkan diri kepada Magdalena. Ini yang saya penasaran. Ya, coba lihat kepada saya. Lihat cantik nggak di situ? Cantik? Kalau cantik nanti. Ya, jangan matanya arah ke situ. Coba lihat saya. Ya. Nah, tadi saudara bilang keyword adalah gelap. Ya, maksudnya hari Minggu, yang minggu ini saudara, pagi-pagi masih gelap. Nah, gelap itu adalah bukan jamnya, jadi gelap itu adalah semacam perkataan ekspresi sastra. Karena Yohanes suka tulis malam, Mr. Yun suka bicara malam juga. Malam-malam aku sendiri. Tapi Yohanes suka menjelaskan atau maksudnya ekspresi sastra itu adalah semacam dia suka. Kenapa dia suka gelap atau malam? Karena dia menegur kepada bangsa Israel atau Yahudi karena mereka belum mengerti. Itu adalah satu perkataan, itu adalah gelap, saudara. Coba, telah terang percaya, tetapi banyak orang hidup di dalam kegelapan, masih belum mengerti Yesus Kristus itu adalah siapa. Jadi satu perkataan menegur itu adalah gelap. Coba saudara membaca Yohanes, banyak tulis gelap, malam, gelap. Padahal tidak perlu tulis. Karena dia suka menulis gelap atau malam, karena dia adalah satu bahasa itu. Maksudnya dia menegur kepada bangsa Israel karena mereka belum paham. Ya, suara aminnya lebih tidak jelas daripada yang suara Muslim. Ya, saudara semangat, ya. Walaupun bagaimana semangat. Nah, telah menampakkan diri atau dia Magdalena, Maria Magdalena, bagaimana muridnya sudah? Bagaimana seperti muridnya, apakah saudara dan saya? Coba kita lihat. Nah, Magdalena, ya Maria Magdalena saudara ya, melihat, tadi saya bilang keyword adalah melihat apa itu? Bahwa batu telah diambil dari kubur. Dia datang pertama di tempat kubur kok. Setelah melihat batu, ada yang ambil. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 2, coba dengan semangat 1, 2, 3. Telah. Sebentar. Coba saudara, supaya semangat 1, 2, 3. Telah diambil orang dari kuburnya, yang kami tidak tahu mana ia diletakkan. Berangkatlah Petrus dan murid yang lain, Yohanes ke kubur mayat. Saya sedikit action seperti bintang film, saudara. Ini Magdalena, ya. Setelah dia lihat kuburnya, loh, batu, kubur di depan batunya, kok enggak? Dari pandangan dia, ada yang ambil. Sebenarnya dia melihat itu salah. Karena kenapa? Yesus Kristus di dalam 3 tahun sering mengatakan kepada dia, saya akan mati dan bangkit. Tapi dia tidak percaya, masa sih bangkit? Justru itu dia mencari kuburnya itu. Maksudnya, dia mencari tubuhnya dia, mayatnya dia. Padahal dia sering mendengar firman Tuhan dari langsung, tapi saya akan mati dan bangkit, tetap sedang dia mencari tubuh atau mayatnya kemana. Justru itu ada orang datang, pintunya atau batunya ini ambil, ya.
Setelah itu dia lari kepada murid-muridnya kepada mereka. Jadi murid itu adalah siapa? Petrus dan murid yang lain. Nah, tulisannya Yohanes, sebenarnya Yohanes dia sendiri. Ya, kubur ayat 3. Ya, coba. Ya, ayat 5 saudara bisa baca di depan sambil 1, 2, 3 sambil tunduk memandang ke dalam, dilihatnya segala kain kafan itu terletak tetapi tidak masuk ke dalam. Siapa? Coba lihat gambarnya paling kanan. Loh, nggak bisa lihat. Ini nggak bisa lihat. Nah, dari sini kelihatan. Ya. Apakah? Nah, di sini kelihatan itu baju putih itu adalah siapa? Yohanes. Terus baju pakai hitam juga kelihatan, sampingnya dia lari, ya gambarnya. Karena kenapa? Petrus lebih tua, ya. Yohanes lebih muda, kelihatannya di sini lari. Ya. Setelah itu sambil ya Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Sampai di sini paham saudara? Ayo, sering gitu. Ya. Siapa yang lebih duluan? Tadi baju putih siapa itu? Yohanes. Petrus sudah tua, pakai kalau di sini kelihatan ya. Tapi di sini, oh di sini pintar sekali. Oh, luar biasa. Wah, ini PPT-nya luar biasa itu. Tepuk tangan untuk sebenarnya asal tulis saja, tetapi dia mencari gambarnya kayak gitu. Ya. Setelah itu lari, terus akhirnya tiba di kubur. Siapa yang duluan? Yohanes duluan. Tetapi Yohanes duluan. Coba ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu, melihat kain kafan terletak di tanahnya. Tapi Yohanes tidak melihat langsung di dalam, karena Yohanes itu takut. Karena takut dia ini kemuntar. Jadi Petrus lebih berani, dia langsung masuk di dalam kuburnya. Ya. Setelah lihat di situ ada, dia masuk ke dalam kubur itu, dia melihat apa? Kain kafan terletak di tanah. Sebenarnya ini ada artinya, tetapi ini nanti akan waktu ada nanti akan jelas. Ya. Ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terguling. Sebenarnya kalau orang Ibrani tergulungnya di kepala dan tubuhnya, tetapi oleh karena tubuhnya langsung naik ke surga, oleh karena itu terletaknya ada tempat ini, tempat-tempat ini yang berbeda. Itu yang menjelaskan sebenarnya. Ya, itu nggak penting, tetapi coba maka masuklah juga murid yang lain. Murid yang lain tadi siapa saya bilang? Yohanes. Tadinya dia takut, dia nggak bisa lebih dahulu, tetapi Petrus lebih dahulu masuk. Setelah itu Yohanes juga ikut ke dalam kuburnya. Ya, lebih dahulu sampai di kubur itu, dan dia melihatnya dan percaya. Saudara coba lihat ya. Sangat jelas dia setelah melihat, loh, kok Yesus nggak ada? Ya, maksudnya percaya itu adalah bukan percaya dia naik ke surga, tetapi dia percaya tuh Yesusnya nggak ada. Yang nggak tentu dia percaya dia setelah kebangkitan Yesus Kristus atau tidak itu belum jelas. Pokoknya dia setelah lihat mayatnya nggak ada. Nah itu maksudnya percaya. Ya. Ayat 7, nomor 7, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Maksudnya mereka masih belum mengerti
kok kitab suci perjanjian lama, apa artinya ini kok bangkit dan menderita dan bangkit itu apa artinya? Dia masih belum mengerti walaupun dia tidak kelihatan mayatnya. Ya. Setelah itu lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Selesai. Magdalena juga ya, muridnya juga ya, maksudnya mereka tidak percaya Yesus Kristus sudah bangkit. Seperti kita juga. Saudara-saudara mungkin belajar di sini sampai STT, karena sampai 8 semester tetapi masih belum mengerti, masih belum percaya. Sama Magdalena dan saudara dan saya juga hampir sama. Coba kita belajar dari Magdalena, saudara. Subjek utama, buka pertama Maria Magdalena. Dia setelah itu kok nggak ada mayatnya, dia menangis. Kenapa dia menangis? Saudara juga menangis kadang-kadang. Jadi sedang pertanyaan kenapa menangis? Apakah oleh karena Yesus Kristus atau oleh karena tidak menerima berkat? Karena sedang pergumulan oleh karena sesuatu? Apakah menangis oleh karena apa yang sedang tanya dari sini, saudara? Pandang Magdalena diambil orang dan tidak tahu di mana ia diletakkan. Dia pikir, jadi tidak pernah pikir dia tubuhnya telah bangkit, tidak pernah. Ada yang ambil. Kesadaran dia, ada seseorang membawa mayatnya dia. Yohanes pasal 20 ayat 11, 13. Sangat jelas, coba ayat 11 laki-laki 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Berkata 1, 2, 3. Malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena sedang nangis, telah diambil orang karena dia tidak kesadaran, dia bangkit atau enggak, masih belum sampai ke situ. Pokoknya dia mencari mayatnya, kok enggak ada. Menurut pandang dia ada yang seseorang ambil mayatnya ini. Apalagi dia tidak tahu mana dia diletakkan. Itu Maria Magdalena seperti banyak orang seperti dia. Karena saya lihat Jawa Tengah atau di mana saja dari mereka merayakan hari Paskah. Banyak uang investasi untuk hari Paskah untuk makan bersama. Tapi seperti Maria Magdalena, dia mencari bukan Yesus Kristus, mencari berkat, mencari bagaimana penyakit ini yang sembuh. Bagaimana anak saya menerima berkat? Bagaimana gereja ini menerima berkat dari orang luar? Jadi mereka lebih cenderung percaya berkat daripada mencari Yesus Kristus. Bahasa saya paham, saudara? Kita dalam muka Magdalena. Ya, muka Magdalena kedua. Ya, hati-hati saudara, coba lihat, konsentrasi kepada saya. Melihat Yesus berdiri di situ tidak tahu. Yesus Kristus di belakang berdiri juga, berbicara masih, tetapi dia belum tahu Yesus itu siapa. Kita dalam Magdalena muka kedua. Yohanes pasal 20 ayat 14. All together, 1, 2, 3. Sesudah datang dia mulai dari belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu
kepada Maria Magdalena, masa kamu nggak tahu? Padahal 3 tahun beliau terus makan terus, mujizat-mujizat terjadi. Masa belakang berdiri juga belum tahu. Apakah saudara ini adalah muka Magdalena seperti kita, membaca firman Tuhan tetapi masih belum mengerti? STT sampai semester 8-9 rajin, nilainya bagus tetapi masih belum lihat Yesus Kristus, belum mengerti. Hanya membaca aja, nilainya bagus kemungkinan saudara, tetapi masih belum tahu siapa Yesus Kristus. Tahunya Yesus Kristus di dalam lingkungan hanya Dia. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya, berkati saya, dan memberkati saya untuk menerima berkat. Hanya Yesus Kristus di dalam lingkungan, percaya di dalam kesadaran saya sendiri, lebih daripada itu nggak pernah. Dia adalah pencipta dunia, nggak sampai. Hanya di dalam lingkungan ada di Tuhan Yesus Kristus, hanya menerima berkat hanya itu. Itu adalah seperti muka Maria Magdalena. Walaupun di belakang mau berbicara kepada Dia, tapi belum tahu Dia ada di mana. Menurut pandangan dia pikir orang penunggu taman. Orang kalau katakan orang security dia. Padahal Yesus Kristus berdiri, tetapi menurut Magdalena itu adalah orang security di situ. Coba ayat 15 membaca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Masih mencari mayatnya dia. Padahal Yesus Kristus belakang berdiri. Padahal Yesus Kristus setiap saat melihat saudara sendiri. Tapi belum tahu apakah Tuhan sedang melihat saya atau enggak. Oleh karena malam-malam aku sendiri masih chatting sampai pagi, matanya merah chatting karena dia pikir Yesus Kristus enggak ada di dalam malamnya. Apa bedanya dengan Magdalena dengan saudara sampai pagi matanya merah? Magdalena masih mencari Yesus ada di mana? Padahal di dalam 3 tahun pernah mendengar firman Tuhan, saya akan mati dan bangkit. Masih firman-Nya nggak berlaku bagi dia. Dia sedang tanya kepada Yesus Kristus langsung, mana mayatnya? Saudara-saudara kadang-kadang tanya kepada Tuhan Yesus Kristus, mana uang saya? Kapan menerima berkat? Karena belum mengerti. Yesus itu tugasnya bukan memberi uang kepada saudara, bukan. Nah, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Masih dia berontakkan pikiran dia. Dia harusnya juru selamat, dia memanggil nama dia itu adalah guru, Rabuni dia. Karena dia menunggu arah berkat aja, hanya mengajar sesuatu jadi guru aja. Ya, kata Yesus kepadanya, Maria. Tapi kita mencari masih guru saudara. Dia orang pinter, dia ada orang yang memberi berkat, hanya terbatas, hanya di situ ada saudara. Padahal dia langsung berbicara dengan Yesus Kristus. Nah, buka Magdalena ketiga saudara.
Ketiga, masih ingin memegang Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus udah bangkit, ya, udah bangkit, tapi ingin mau pegang kepada dia. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka itu muridnya, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Nah, itu yang maksudnya saudara saya sedikit menjelaskan, jangan memiliki masa lalu. Sekarang keselamatan selesai hanya ketika dibangkitkan dan pergi ke kerajaan surga untuk keselamatan untuk manusia, seluruh manusia. Dia harus naik ke atas. Kalau belum masih tubuh, maksudnya low tetapi belum naik ke atas, ya, jangan pegang tubuh saya. Jadi kadang-kadang kita mencari berkatnya atau lohannya mau pegang. Tuhan, kalau saya tidak menerima uang, saya nggak percaya. Tuhan, saya sedang bergumulan. Ya, kalau tidak ada di dalam berkat, saya nggak percaya. Tapi padahal Yesus sudah tahu semua. Aplikasi. Bagaimana saksi Yesus Kristus? Saksi Yesus Kristus adalah Maria Magdalena. Buka 1, buka 2, buka 3 masih nggak jelas. Seperti kita masih belum jelas, saudara. Tapi apa yang melakukan dia, apa yang perintah kepada saudara dan saya dan kepada Magdalena, ayat 28, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, karena dia saksi yang pertama, aku telah melihat, tadi saya bilang keyword melihat. Saudara melihat, ya, telah melihat Tuhan. Karena dia sendiri melihat Tuhan. Jadi maksudnya dia memberitakan, memberitahukan kepada muridnya. Karena saya sendiri udah lihat. Apa yang lakukannya, saudara? Di dalam STT apa yang melihat, saudara? Ayo, kami sini. Di dalam 1 semester, 2 semester, 1 sampai 8 semester, apa yang lihat? Apakah saudara benar-benar melihat Tuhan? Kalau saudara sudah lihat, harus memberitakan Injil kepada orang belum mengenal. Amin, saudara. Amin. Tugas saudara. Apa yang saudara melihat? Apa yang saudara lakukan di dalam belajar STT? Tugasnya seperti itu. Seperti Magdalena, saudara. Setelah melihat Yesus Kristus, apa yang lakukannya? Aku telah melihat. Maksudnya Magdalena setelah melihat Tuhan yang mengatakan halal itu kepadanya, kepada rasul-rasul, kepada teman-teman saudara, teman-teman, dan bukan hanya teman-teman, siapa yang belum mengenal di dalam kehidupan. Itu maksudnya. Ya, bagaimana setelah ini? Ya, waktunya sedikit lewat. Ya, kemungkinan timnya musik maksud itu. Ya, Lukas pasal 24 ayat 10 dan 11. Ya, coba cepat-cepat membaca. 1, 2, 3. Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan beberapa lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Paham saudara ini? Paham saudara? Karena mau selesai ya langsung semangat ya. Ya, ayat 11, 1, 2, 3. Tetapi mereka perempuan itu
Maria Magdalena dan orang perempuan beberapa orang langsung lari kepada rasul-rasul. Ayo, saya udah lihat Yesus Kristus, saya udah lihat Tuhan ya. Dia bilang apa? Kosong. Gusti. Siapa yang ngomong kosong? Rasul-rasul murid 12 orang sedang bicaranya apa? Ini orang kosong karena kenapa? Tadi yang pada mulanya saya bilang pada dia pernah 7 setan. Keras bukan setan karena dia masih setannya masih hidup di dalam tubuhnya di situ. Jadi apa yang berkata, ayo saya lihat, ayo datanglah kepada dia. Percayalah Yesus, kalau nggak percaya masuk ke neraka. Dia sangat jelas memberitakan itu, tapi dia kosong. Karena dia masih mengingat, dia pernah setan, masuk setan. Nah, saudara-saudara coba sedikit tahan ya, 5 menit saya selesai. 2 orang yang tadi saya bilang muridnya semua pada pulang masing-masing, tapi 2 orang muridnya ikut pulang kampung Emmaus ya. Terus ayat 24, 14, 1, 2, 3 dan bercakap ya, maksudnya mereka mau pulang aja wes, pulang ke Niat, pulang ke Medan, pulang ke Papua, wes karena di dalam STT saya belum ketemu. Ya udahlah, apa yang saya belajar STT, pulang aja. Nah, akhirnya pulang. Tetapi Yesus Kristus datang sendiri kepada mereka. Ya, mendekati kepada mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi. Karena dia matanya menghalangi mata mereka. Ayat 17 mereka dengan buka murah. Karena walaupun Yesus Kristus yang bersama jalan pun juga masih belum tahu Yesus itu siapa. Akhirnya mereka sedih, mukanya muram sudah. Ya. Terus Yesus Kristus sendiri memberitakan Injil kepada 2 muridnya tentang apa? Mesia harus menderita. Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya, ya, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kalau menurut Lukas, dia menerangkan tentang kitab suci perjanjian lama, apa yang dia menderita, apa yang dia akan bangkit, dan akan pengampunan dosa. Yesus Kristus langsung bicara kepada mereka. Ya, sampai di sini amin saudara. Amin. Apa yang mengambil keputusan bagi mereka 2 orang muridnya? Nah, satu, setelah mendengar firman Tuhan, mata dia terbuka. Amin saudara. Amin. Kedua, mata, maksudnya mereka berkobar-kobar karena Roh Kudus di dalam hati mereka akhirnya berkobar-kobar. Saudara berkobar atau masih buram? Berkobar. Amin saudara. Amin. Ketiga, bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Yerusalem sedang gimana? Sedang banyak orang masuk ke penjara. Jadi kenapa mereka kembali ke Yerusalem? Karena mereka siap mati untuk Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Saudara kembali ke kampungnya Nias, kemungkinan di kampungnya di mana saudara harus kembali ke sana untuk sebagai murid Yesus Kristus, untuk mati Yesus Kristus. Amin. Ya cuma satu. Amin. Stres saya. Amin. Ya, jadi harus dia tahu, telah mendengar suara atau di firman Tuhan, mereka tugas apa yang harus dilakukan. Apakah saya hidup sebagai orang muridnya atau sebagai orang hanya mencari makan 3 kali? Dia akhirnya mengambil keputusannya, saya siap mati untuk Yesus Kristus. Kebangkitan saudara itu ada artinya, ya.
Oleh karena itu, satu perkataan sangat penting sekali. 1, 2, 3. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Kita coba. Hanya Kau sajangnya nggak bisa hadir. Oleh karena itu saya doa berkat terakhir. Ya, angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Sekarang terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang kedua kali itu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.